Ya, baik. Jadi kita masuk ke materi pertemuan 14, yakni steganografi. Jadi steganografi ini merupakan bagian dari kriptografi yang dimana materi yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi steganografi, sejarah steganografi, lalu prisoner problem, bentuk pesan, properti steganografi, kriteria steganografi, perbedaan steganografi dengan kriptografi, lalu metode LSB, definisi watermarking, kegunaan watermarking, perbedaan watermarking dengan steganografi, dan juga jenis watermarking. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan steganografi itu. Jadi steganografi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni steganos, yang artinya itu tulisan tersembunyi. Jadi steganografi ini ilmu dan seni menyembunyikan informasi dengan cara menyiapkan pesan rahasia di dalam pesan lain. Yang dimana steganografi digital, yakni steganografi pada data digital dengan menggunakan komputer digital, sementara steganografi ini menggunakan key asimetris. Jadi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan algoritma kriptografi, kan di algoritma kriptografi ada yang jenisnya simetris dan ada yang jenisnya asimetris. Nah, steganografi ini ternyata menggunakan algoritma dengan jenis asimetris. Nah, contoh misalnya di sini si Alice ingin mengirimkan pesan kepada si Bob gitu ya. Nah, yang dimana si Fred di sini akan menyadap pesan tersebut, yang dimana pesan rahasianya ini adalah lari jam 1 misalnya. Nah, bagaimana si Fred ini dia dapat menyadap pesan dari si Alice dan juga si Bob. Jadi bagaimana Bob mengirim pesan rahasia kepada Alice tanpa diketahui oleh si Fred. Nah, alternatif pertama kita lakukan enkripsi pesan ya, tentu saja. Jadi tadi lari jam 1 dienkripsi sehingga menghasilkan pesan berikut. Nah, pasti si Fred curiga kan bahwasanya ini kayaknya nggak mungkin deh, pesannya ini nggak ada maknanya, pesannya berantakan seperti ini. Nah, si Fred pasti nantinya akan melakukan analisis kriptografi gitu ya, sehingga atau membaca pola kriptografi sehingga nantinya dia dapat membobol pesan tersebut. Nah, alternatif kedua, si Bob bisa menyisipkan pesan rahasia tersebut pada pesan lain. Jadi menyisipkan di dalam pesan lain. Contoh misalnya, tadi kan pesan rahasianya itu adalah lari jam 1 gitu ya. Lari jam 1. Nah, si lari jam 1-nya ini dia disisipkan pada masing-masing awal huruf pada satu kalimat. Jadi lari jam 1. Nah, di sini setiap hurufnya itu diletakkan di paling awal kalimat tertentu. Misalnya L-nya ditaruh di lupakan, A-nya itu asal, R-nya itu rumor itu, dan seterusnya sampai keseluruhan si pesan tersebut dia masuk ke dalam kalimat yang dikirimkan tadi. Jadi si Fred ini nggak curiga ya, karena memang di sini kan kalau dilihat ya, lupakan asal rumor itu, jaga agar matamu sehat, aku turunkan ubanmu. Kayaknya ini memang pesan yang dikirimkan dari si Bob ke si Alice dengan ketidak ada curigaan bahwasanya pesan tersebut sudah atau terdapat sisipan pesan. Jadi informasi hiding dengan steganografi itu cenderung lebih tidak mencurigakan dibandingkan dengan enkripsi. Nah, properti steganografi ini ada yang dinamakan dengan hidden text, lalu di convert, lalu di encode ya. Encode-nya tadi hidden text diubah menjadi steganotext. Nah, lalu proses decode-nya ini steganotext di convert menjadi hidden text. Hidden text itu setara dengan plain text ya, dengan kunci tertentu. Jadi embedded message atau hidden text ini pesan yang disembunyikan, sementara cover object atau cover text merupakan pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message. Lalu stego object ini merupakan pesan yang sudah berisi pesan embedded message, sementara stego key merupakan kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari steganotext tersebut. Contoh misalnya di sini saya punya satu message tertentu ya, ini message to embed atau message yang akan disisipkan lalu di cover pada satu kalimat tertentu. Nah, sehingga nanti si embedded text-nya ini atau si teks yang sudah disisipkan message tadi pada stegano key-nya tadi dia dikirim. Nah, si pesannya ini di network atau di jaringan dia cenderung lebih aman gitu ya. Ketika si di jaringan di sini disadap gitu ya pesannya dan didapatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pesan tersebut tidak akan dicurigai sama sekali.
Nah, adapun bentuk pesannya, misalnya teksnya itu terong semua bersaudara. Nah, ini dalam bentuk audionya misalnya terong semua bersaudara seperti ini. Lalu misalnya ini bentuk pesan gambar paprika di sini, gambar terong. Lalu misalnya video di sini. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di sini terdapat cover teksnya itu seperti berikut dan stego teksnya itu seperti yang ada di sebelah kanan ya. Jadi istilah keilmuan serumpun terasa memberikan distorsi persepsi pada maksud sebenarnya. Jadi persepsi yang segera terbentuk dengan istilah tersebut adalah tumbuhan dari akar-akar ilmu membentuk satu rumpun, yang berarti bahwa nuansa historis organisasi kelompok unit yang mewadahinya. Jadi hidden text-nya itu ini sebenarnya. Nah, si hidden text ini sudah disisipkan ke dalam gambar buah-buahan ini. Nah, setelah disisipkan ternyata hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebih kan gambarnya itu sama ya, cover text dengan steganotext ini. Tidak ada perbedaan. Jadi, tapi ketika diekstraksi ini si gambarnya ke dalam bentuk teks misalnya, harusnya nanti akan berubah menjadi teks berikut. Didapatkan teks berikut. Nah, steganografi ini ternyata muncul di beberapa film, diantaranya ada Mercury Rising dan juga Beautiful Mind. Nah, ini adalah film yang menggambarkan steganografi gitu. Nah, adapun kriteria dari steganografi ini, kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data, yang pertama adalah fidelity, yakni mutu citra penampung tidak jauh berubah setelah penambahan data rahasia. Citra hasil steganografi masih terlihat baik, pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia. Nah, itulah fidelity. Jadi tidak jauh berubah gitu ya, antara pesan asli dan pesan yang sudah dirahasiakannya. Nah, lalu robustness. Jadi robustness ini data yang disembunyikan harus tahan atau robust ya terhadap berbagai operasi manipulasi yang dilakukan pada citra penampung, seperti pengubahan, kontras, penjaman, kompresi, rotasi, zooming, cropping, enkripsi, dan sebagainya. Jadi selain fidelity yang ditekankan pada steganografi ini, robustness atau ketahanan data ini harus diperhatikan juga. Dan yang terakhir adalah recovery. Data yang disembunyikan itu harus dapat diekstraksi kembali, atau kalau misalnya di enkripsi bisa didekripsi dikembalikan kembali ya, yang tadinya hidden text dikembalikan lagi ke teks aslinya, atau dikembalikan si embedded text-nya tadi. Nah, adapun penerapan steganografi yakni mengamankan komunikasi dan menyimpan data rahasia. Nah, perlindungan terhadap perubahan data dan juga akses sistem kontrol untuk distribusi konten digital dan media database dari si sistemnya tersebut. Nah, adapun perbedaan atau komparasi ya antara steganografi dan juga kriptografi. Jadi yang pertama, steganografi ini dapat dianggap pelengkap kriptografi. Jadi bukan pengganti ya. Steganografi ini pelengkap, salah satu metode dari kriptografi gitu ya. Steganografi menyembunyikan keberadaan atau eksistensi dari pesan tersebut. Jadi bukan menyamarkan saja, melainkan menyembunyikan untuk menghindari kecurigaan dari kriptanalis terhadap si pesan yang disisipkan tadi. Lalu kriptografi menyembunyikan isi atau konten pesan tujuan agar pesan tidak dapat dibaca. Nah, contoh misalnya di sini saya punya satu pesan ya, atau hidden text yang akan di-embeddedkan ke pesan steganografi. Misalnya di sini pesan itu stego data are inconspicuous, steganography will not be detected. Nah, ini misalnya pesannya lalu disisipkan pada gambar, lalu si gambar tersebut ternyata ini ya, hidden text-nya ini ya, mohon maaf. Jadi hidden text-nya ini yang George obtain crunch yet it are robust. Nah, lalu si pesan ini disisipkan ke gambar berikut, sehingga nanti si gambarnya setelah di-encrypt ternyata menjadi bentuk biner seperti ini, dan bentuk binernya ternyata menyerupai pola gitu ya, dan dihasilkan atau dapat didapatkan teks atau hidden text aslinya.
Nah, ini latihan mungkin rekan-rekan bisa coba ya, sebutkan contoh penerapan steganografi di sekitar Anda, lalu mengapa steganografi harus robust. Nah, lalu selanjutnya adalah metode LSB pada steganografi. Jadi metode LSB ini mengganti LSB dengan bit data. Contoh misalnya kita punya bit binernya 110, 100, 10. Nah, yang dimana di digit pertama ini dinamakan dengan MSB atau ini singkatan dari most significant bit. Dan yang paling belakang di sini adalah LSB atau least significant bit atau list paling akhir gitu. Most yang paling, list yang paling belakang gitu ya. Pada susunan bit di dalam bit berbentuk 1 byte gitu ya. 1 byte kan terdiri dari 8 bit, terdapat LSB dan juga MSB-nya. Penyembunyian data dilakukan dengan mengganti bit-bit dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Jadi si pesannya ini bisa disisipkan ya di bagian MSB atau LSB-nya ini. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebelumnya. Tidak berpengaruh terhadap persepsi visual auditorinya. Nah, contoh misalnya. Data penampungnya itu misalnya 10, 10, 14, 21. Nah, yang dimana si angka desimal ini kita konversi dulu menjadi angka biner atau angka bit ya, binary. Nah, sehingga yang LSB-nya ini, yang paling belakang ini kita bisa ganti dengan data rahasia. Misalnya data rahasianya adalah 110 ini ya. Udah kita ganti aja yang ini 0001 ini diganti jadi 1110. Sehingga nanti si gambarnya akan tetap berupa gambar citra tersebut tanpa ada perubahan dari gambar tersebut. Nah, contoh penyisipan teks pada gambar pada sebuah citra grayscale 6x6 pixel disisipkan pesan yang berbunyi aku misalnya. Untuk menandai akhir pesan digunakan karakter yang jarang dipakai, misalnya karakter hashtag, sehingga pesan yang dimaksud adalah aku hashtag. Jadi misalnya ini pesannya itu adalah aku hashtag, kode aslinya itu A-nya itu 97, K-nya 107, U-nya 117, dan hashtag itu adalah 35. Nah, kode aslinya ini kita ubah dulu menjadi kode biner. Nah, sehingga kita dapatkan si akunya ini, aku hashtag ini jadi A-nya jadi 11001 dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi sebenarnya gambar ini kan berbentuk bit, berbentuk biner gitu ya, angka biner ya, 1101 dan seterusnya. Misalnya, warna merah direpresentasikan dengan 196 atau berapa gitu ya. Nah, si pixel-pixel ini yang nantinya akan diubah terlebih dahulu menjadi angka biner 110 dan seterusnya, dan angka binernya inilah yang nantinya akan disisipkan pada LSB dari masing-masing biner ini. Nah, kode ASCII, kode binernya bisa seperti berikut. Nah, ini LSB-nya ya. LSB-nya bisa disisipkan. Contoh misalnya tadi aku hashtag, ini disisipkan ke LSB dari masing-masing bit pada gambar tersebut. Sehingga kita dapatkan bit yang kurang lebih sama ya, nggak beda jauh, 196 jadi 197, 67 jadi 67, bahkan ada yang sama ya, nggak beda jauh, sehingga nanti gambar steganografinya pun tidak jauh berbeda. Jadi ukuran citra versus teks, jadi ukuran data yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran cover object. Ukuran citra misalnya gambarnya itu M kali N pixel, masing-masing karakter pesan dikodekan ke dalam 8 bit biner. Jumlah karakter pesan yang dapat ditampung itu berarti M kali N per 8 karakter. Jadi jumlah pesan yang dapat disisipkan itu bergantung dari besar gambarnya atau pixel dari gambarnya. Contoh misalnya citra 24 bit dengan ukuran 256 kali 256 pixel. Setiap pixel berukuran 3 byte, komponen RGB berarti ada 65536 kali 3, yakni 1900 sekitar 196.608 byte. Setiap byte ini dapat disisipkan LSB-nya itu 1, maka ada kemungkinan kita bisa menyisipkan panjang pesan sekitar 24.576 pesan gitu ya, digit pesan. Nah, ini mungkin latihan mengapa penyisipan bit tidak menggunakan MSB, karena memang ketika kita menggunakan MSB ya nantinya akan sangat merubah citra dari si gambar tersebut. Nah, ini latihan juga, sisipkan merdeka pada gambar yang berukuran 50x50 ini. Rekan-rekan bisa coba pakai codingan, coba. Nah, bagaimana mendapatkannya, nilai pixel setiap matriksnya, dan seterusnya ya. Nah, ini rekan-rekan bisa menggunakan MATLAB atau menggunakan Python, silakan.
Nah, sekarang watermarking. Jadi watermarking ini adalah salah satu cara untuk melindungi hak cipta dengan menyisipkan informasi ke dalam data multimedia tersebut dengan teknik watermarking, sehingga si gambar tersebut seolah-olah terdapat teks ataupun gambar yang menandakan bahwasanya itu adalah hak cipta dari pemiliknya. Informasi yang disisipkan ke dalam data multimedia disebut watermark. Jadi watermark dapat dianggap sebagai label hak cipta dari pemiliknya. Watermarking ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari steganografi. Nah, watermarking dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Yang pertama adalah tamper proofing atau watermarking digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang menunjukkan data digital telah mengalami perubahan dari aslinya. Fitur location atau watermarking sebagai alat untuk identifikasi isi data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Seperti contohnya penampakan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada satu citra digital. Lalu annotation atau caption watermarking hanya digunakan sebagai keterangan saja. Dan copyright labeling watermarking dapat digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta. Nah, contoh misalnya ini watermarking untuk melindungi hak cipta ya. Lalu ini mungkin watermarking digunakan untuk labeling saja, untuk branding. Dan di sini watermarking audio ya, misalnya disisipkan suara bip 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 atau suara yang misalnya unsia setiap berapa periode tertentu, atau mungkin di sini pada teks gitu ya. Jadi di belakangnya ada backgroundnya. Contoh di sini ada background IEEE, ada teks papernya misalnya. Nah, adapun perbedaan steganografi dengan watermarking. Jadi steganografi ini tujuannya mengirimi pesan rahasia gitu ya, apapun tanpa menimbulkan kecurigaan, aman, sulit dideteksi sebanyak mungkin, menampung pesan, dan media penampung tidak punya arti apa-apa. Sementara watermarking ini tujuannya itu untuk perlindungan copyright atau hak cipta, pembuktian kepemilikan atau fingerprinting, persyaratan robustness, sulit dihapus, dan media penampung justru yang diberi proteksi atau watermark tidak rahasia, tidak mementingkan kapasitas watermark. Nah, ini jenis watermarking. Yang pertama ada visible watermarking, dapat terlihat atau terdengar oleh indera manusia. Nah, contoh misalnya di sini ada gambar yang ada tulisannya di sini ya, dipoto oleh Lily Aini misalnya. Lalu ini pun contoh invisible watermarking ya, jadi tidak dapat terlihat atau terdengar oleh indera manusia. Jadi watermarking ini kurang lebih samar gitu ya, tidak terlihat. Lalu penyisipan watermarking, jadi proses penyisipan watermarking ke citra disebut encoding. Proses encoding bisa saja membutuhkan sebuah kunci, bisa saja tidak. Penggunaan kunci digunakan untuk memberikan batasan akses untuk menjaga data agar tidak mudah diakses oleh pihak lain. Nah, contoh misalnya di sini ada gambar ya, gambar paprika, lalu disisipkan teks Udinus gitu misalnya. Nah, kurang lebih nih nggak beda jauh gitu ya. Nah, jenis verifikasi watermarking itu yang pertama ada blind watermarking, proses verifikasi watermark yang tidak membutuhkan citra asal. Non-blind watermarking, proses verifikasi watermark yang membutuhkan citra asal. Fragile watermarking untuk menjaga integritas keorisinalan data, dan juga robust watermarking untuk menyiapkan informasi kepemilikannya. Nah, jadi ini mungkin kasus watermarking ya. Nah, penutup mungkin ini steganografi fokus pada pengamanan informasi dengan menyisipkan informasi ke dalam cover objeknya. Sementara steganografi fokus pada penyisipan pesan dan kriptografi fokus pada pengecekan pesan. Sementara metode LSB fokus pada penyisipan bit pada bit akhir pada tiap byte guna mengurangi perubahan data yang signifikan. Lalu watermarking berguna untuk melindungi hak cipta. Watermarking juga berfokus pada cover objeknya agar tidak rusak, sedangkan stegano berfokus pada data yang disisipkannya. Nah, ini ya latihannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 14. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.